Halo Gary Lovers, welcome back to my YouTube channel. Setelah sebulan lebih hiatus, kali ini saya akan ngebahas lagi salah satu wisata yang berada di sekitaran Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Kertasari. Yaps, sesuai judul, kali ini saya akan ngebahas wisata alam situ Cihaniwung. Apa saja sih yang ada di lokasi tersebut? Fasilitas apa saja yang bisa dinikmati? Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di wisata tersebut? Apa sih keunggulan wisata tersebut dibanding yang lain? Seberapa worth it kah berkunjung ke wisata tersebut? Semua akan dibahas lengkap di video ini. Tapi sebelum lanjut, mari support channel ini teman-teman, agar channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Halo Gary Lovers, para pencinta Gary Photo Trips, saat ini saya trips di daerah situ Cihaniwung, sebuah situ kecil yang berada di kawasan kebun teh, tidak jauh jaraknya dari kebun teh Malabar. Untuk mencapai lokasi ini, dari Bundaran Pangalengan, kita bisa menggunakan motor ataupun mobil selama 45 menit. Jaraknya dari Bundaran Pangalengan ke sini sekitar 16 km. Menghabiskan momen liburan di Bandung dijamin tidak akan membosankan. Pasalnya, Bandung terkenal memiliki beragam pesona alam yang cantik. Salah satunya adalah wisata alam situ Cihaniwung. Situ Cihaniwung merupakan wisata alam yang menyuguhkan keindahan alam berupa danau yang berada di tengah-tengah hamparan kebun teh dan pegunungan. Situ ini berada di ketinggian 1627 meter di atas permukaan laut. Dan luas situ tersebut adalah 1,5 hektar. Situ ini terbentuk dari kumpulan beberapa kolam ikan yang berada di bawah Gunung Papandayan bagian timur. Bentang alam yang indah dalam bentuk kebun teh, bukit hijau yang masih rimbun dengan pohon, dan air danau yang jernih, disertai dengan kesegaran udara gunung yang memberikan kesegaran bagi setiap pengunjung yang datang, membuat tempat ini sangat layak dikunjungi sebagai destinasi liburan. Yuk, kita ajak keluarga, pacar, rekan kerja kita untuk berwisata ke sini. Dijamin gak akan kecewa deh. Situ Cihaniwung ini berada di Desa Santosa, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, dan merupakan perbatasan antara Wanasuka dan Santosa. Di kawasan situ Cihaniwung ini, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas, dari mulai camping atau menyewa sepeda air, memancing, juga bisa melakukan foto-foto di sini karena spot di sini sangat bagus sekali dan banyak sekali spot di sini yang memang layak untuk diabadikan dalam bentuk foto. Gary Lovers, untuk menuju lokasi ini ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Pertama, lewat jalur Pangalengan, yaitu dari Bundaran Pangalengan menuju arah pemandian air panas Cibolang dan teruskan perjalanan hingga tiba di lokasi. Selain via Pangalengan, teman-teman bisa juga melalui jalur Kecamatan Ciparai. Arahkan kendaraan Anda menuju situ Cisanti di Kertasari. Ikuti jalan tersebut dan selama 20 menit teman-teman akan tiba di situ Cihaniwung. Nah, saran saya, teman-teman jangan terlalu terburu-buru di perjalanan, karena pemandangan selama di perjalanan sangatlah indah. Sangat disayangkan bila hanya dilewati begitu saja. Untuk jam operasional tempat wisata ini dibuka selama 24 jam ya teman-teman. Tips-tips berkunjung ke tempat wisata ini. 1. Sebaiknya gunakan kendaraan pribadi karena transportasi umum sangat jarang. 2. Periksalah kendaraanmu terlebih dahulu agar perjalananmu terasa nyaman. 3. Pakailah pakaian yang hangat karena udara cenderung dingin. 4. Bagi wisatawan yang membawa anak, tetap siaga saat menyusuri jembatan apung, karena tidak ada pengaman tali di tepinya. 5. Buat yang mau foto-foto, siapkan outfit terbaik yang dimiliki yang cocok dengan lokasi. 6. Disarankan datang pagi-pagi dan pulang jangan terlalu sore, karena di perjalanan sangat sepi, untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 7. Bagi yang berkemah diharapkan tidak dekat dengan air,
terutama saat musim hujan, karena volume air bisa saja meningkat tiba-tiba jika terjadi hujan deras. Halo Gary Lovers, saat ini saya berada di situ Cianiwung dan sekarang saya berada bersama dengan Kang Hedi, salah satu pengelola yang ada di sini. Halo Kang Hedi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo juga. Kang Hedi, saya mau tanya nih, sebetulnya situ Cianiwung ini sejak kapan dipakai objek wisata? Sejak udah hampir 3 tahun sampai sekarang, 3 tahun September sekarang 3 tahun, alhamdulillah. Oh, dan ini pengelolanya adalah masyarakat sini atau bekerja sama dengan dinas-dinas terkait? Dari luar juga Kang, pengelola dari luar, tapi ya kebilang swasta sini. Kebilang swasta ya. Iya, swasta. Jadi berarti intinya swadaya masyarakat sini gitu ya? Iya, ya ada juga lah kerjasamanya. Ada. Nah, untuk masuk ke kawasan ini, kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan, misalnya untuk tiket, untuk parkir dan lain-lain? Ya, nah untuk sekarang untuk tiket kan udah naik ya, Ya. 15.000 per orang. Untuk parkir itu 5.000. Jadi untuk satu motor 2 orang udah 35 termasuk ya udah sama parkir juga itu. Dan itu hanya untuk di weekend aja. Kalau untuk di hari-hari biasa, Sama juga. Oh, sama juga ya? Sama juga, iya sama juga. tadi sebelumnya saya udah dapat informasi bahwa untuk kalau kita melakukan aktivitas di sini bukan hanya kita berkunjung saja, tapi Iya. kita juga bisa melakukan aktivitas camping. Iya. Nah, bagaimana ini dengan camping di sini? Berapa biaya yang harus kita keluarkan, termasuk sewa tenda dan lain sebagainya? Iya. Nah untuk sewa tenda untuk paketan itu kita naruh di harga 500, itu udah termasuk makan, listrik ya, udah free lah itu, udah ke air juga udah free lah. Untuk api unggun juga lah, gampang itu bisa kita sesuaikan sih dengan harga segitu. Dan 500.000 itu 1 kali 24 jam untuk Iya. 6 orang ya? Bisa jadi ya. Ya. Kurang lebih segitu 6 Iya, orang ya. iya. Nah, Gary Phototip, ternyata di sini pun bisa dipakai untuk kawasan camping. Bagaimana untuk aktivitas-aktivitas lain, misalnya untuk seorang fotografer yang hendak membawa kliennya atau modelnya untuk melakukan foto prewedding di sini? Ya, banyak sih Kang. Kemarin-kemarin juga banyak yang berfoto-foto prewedding itu ya. Untuk prewedding itu paketan 200. Ya. Udah sama ya lah, naik wahana juga udah free lah. Oh, itu. free wahana segala Iya, macam. Iya, udah free gitu. Tapi tidak termasuk makan ya untuk prewedding ya? Enggak itu. Enggak ya? Iya. Itu berapa lama itu untuk waktunya? Ditentukan apa enggak? Enggak, itu ya sepuasnya lah gitu. Tapi kebanyakan ngambilnya dari pagi-pagi Kang. Kalau siang kan nggak terlalu enak ya, udah banyak pengunjung juga kan. Kebanyakan yang pengen prewed itu lagi agak sepi lah gitu. Nah, sebetulnya ini kan sudah dikelola oleh swadaya masyarakat. Nah, fasilitas apa aja yang bisa diberikan kepada pengunjung pada saat mereka berada di sini? Misalnya, contohnya misalnya musola atau dan sebagainya. Oh ya, musola udah ada di depan ya, untuk WC udah ada di dalam. Tadinya pengen bikin musola di dalam, udah deket kan ada. Oh, Di betul. luar itu Oh, ya, ada masjid musola, ya? ya ada masjid. Nah, Termasuk gazebo juga sini. Gazebo tuh kalau kita pakai itu bayar lagi apa enggak? apa teh? Gazebo, saung-saung kayak gitu. Enggak, alhamdulillah. Oh, di sini, udah free ya udah semua free, ya? udah free gitu. Kecuali naik wahana Kang. Nah, untuk naik wahana seperti ini berapa biaya yang harus kita keluarkan? Nah, untuk yang kecil, untuk yang bebek ada untuk 2 orang itu harga 20.000 ya. Nah, ini yang dipakai barusan yang gede ini 25.000. 25.000. Satu bebek gitu, Oh. bukan satu orang ya. Oke. Satu bebek. Oke, jadi untuk satu bebek itu ada yang 20.000, ada yang 25.000. Itu Iya. untuk berapa lama itu? Itu kalau lagi rame Kang di waktu 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau sepi ya sepuasnya lah. Tadi saya ngelihat di sana juga ada flying fox ya. Ada ternyata. flying fox itu, flying fox jalan Kang. Heeh. Harga 25.000 Oh, 25.000 ya. ya per orang. Sebetulnya ini tuh lokasi tepatnya itu di desa apa dan wilayah? Di Desa Santosa, wilayah Santosa, Kecamatan Kertasari. Kang. Oh, kecamatannya Kertasari Iya. ya. Dan sebetulnya danau ini tuh ada itu karena misalnya mata air atau memang ada aliran sungai yang masuk ke sini atau memang sengaja dibuat gitu. Nggak sengaja sih Kang, ini nggak sengaja dibuat. Waktu tahun berapa ya, kalau nggak salah mah 2004-2005 lah kalau nggak salah mah Kang. Ini kan dulunya kayak balong peta kan, Oh. kebun-kebun. Oh, betul. Cuman yang pengaliran di depannya waktu ada gempa
ngerintet adalah kedalaman 15 meter. Jadi ngebendung gini gak ada pembuangan. Jadi kalau hujan ya pasti naik air. Tapi kalau musim kemarau air juga nggak sampai surut sih. Paling juga sampai sinilah sentaknya ya, gitu. Ini tuh kedalamannya tadi sampai 15 meter atau berapa meter? Kurang lebih lah kalau Kurang lebih 15 meter ya. Tapi kan tidak merata juga. Kedalamannya tidak merata gitu. Yang di sini ada 3 meter, 4 meter gitu. Sebelum lewat ke kawasan ini saya juga melalui beberapa danau-danau kecil ya. Oh, iya. Saya lihat di sana masyarakat juga banyak melakukan aktivitas mancing. Bagaimana yang di sini? Bisa juga mancing di sini bebas. Ada sih. ikannya? Banyak ikannya mah bebas. Biasanya juga ada pengunjung yang suka ngambil pancingan gitu. Kalau pengen lama di sini sambil mancing nggak apa-apa. Bebas Kang di sini mah. Nggak ditarif juga itu. Menurut Kang Hedi ini, apa sih kelebihan dari wisata ini yang membuat masyarakat juga nggak akan rugi lah datang ke sini gitu loh? Ya, untuk Pasti ada kelebihannya kan? ada kelebihannya sih. Yang suka alam kan ngejar view-nya kan, view-nya. Kebetulan juga kita yang jual gaya foto yang di jembatan itu Iya. untuk pagi-pagi, mantap pisan. Apalagi kan sunrise, gini pisan. Kalau lagi cuaca bagus untuk sunrise-nya juga dapat kan lulusan jembatan. Kang tadi untuk foto prewed itu kan dicasnya 200.000 ya. Iya. Itu all in maksudnya itu dalam artian boleh menggunakan wahana dan tidak dicas tiket lagi, jadi 200.000 udah. Iya. Nah, bagaimana dengan foto konsep? Misalnya ada seorang fotografer yang membawa modelnya ke sini, dia bukan prewed tapi dia foto konsep dengan baju yang beda gitu loh. Nah, itu ada cas lagi apa enggak? Enggak. Oh enggak, itu mah dianggapnya enggak, main aja gitu main ya. aja ya, gak apa-apa itu, main aja. Coba tuh bawa tamu kali-kali ke sini prewed, Bang. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang asing ke sini, misalnya ada orang bule, apakah tiketnya juga sama atau beda? Sama aja. Sama Sering saja? ada yang orang luaran sering bule pernah. Oh gitu Sama ya. aja. Oh jadi tidak ada cas-cas khusus ya kalau di enggak, sini ya. enggak ada. Gary Foto Trip, begitulah informasi mengenai situ Cihaniwung ini. Terima kasih Kang Hedi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan wilayah ini semakin ngehit, Amin, amin. bisa viral dan juga bisa bermanfaat buat masyarakat yang bekerja di sini, Amin. juga masyarakat yang tinggal di sekitar sini ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dengan lokasi yang berada di ketinggian, situ yang juga disebut Situ Santosa ini mempunyai beberapa kelebihan, yang salah satunya tadi sudah disebutkan, yaitu mudahnya untuk mengakses sunrise dan sunset. Biasan cahaya matahari terbit dan terbenam tampak dari balik perbukitan, dan cahayanya akan memantul dari air danau. Kondisi ini sangat disukai oleh para pecinta alam ataupun pecinta fotografi, khususnya fotografi di bidang landscape. Karena kondisi ini akan sangat epik bila diabadikan melalui fotografi. Ada juga kelebihan yang lainnya seperti pengelolaan wisata yang tertata dan sangat apik sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan rapih. Lalu, dari segi biaya, khususnya untuk melakukan prewedding, hanya dicas biaya sekitar Rp200.000, di mana harga tersebut sangat terhitung murah dibandingkan dengan wisata-wisata lain yang mematok harga sekitar Rp400.000 sampai Rp750.000. Dan keramahan pengelola yang membuat kita nyaman selama kita berada di lokasi. Dan gak ketinggalan, view yang disuguhkan oleh wisata alam ini tidak main-main. Perkebunan teh yang luas dan berbukit-bukit, yang dikelilingi gunung-gunung yang tinggi, membuat mata kita benar-benar terhipnotis. Dan karena view yang luar biasa ini, pikiran kita pun terbawa segar. Sehingga tempat ini benar-benar cocok untuk merehatkan sejenak pikiran kita yang mumet karena berbagai masalah. Dan juga fasilitas yang menurut saya sangat lengkap dan nyaman, membuat kita sangat tenang dan tidak khawatir saat berwisata ke sini. Gary Lovers, satu lagi informasi yang mau saya sampaikan, kalian jangan khawatir tentang makanan, baik makanan ringan atau makanan berat. Karena di sekitaran situ Cihaniwung banyak sekali warung. Jadi kalau kalian tidak bawa perbekalan pun tidak akan kesusahan untuk mencari makanan. So, menurut saya tempat ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Dengan berbagai macam kelebihan yang sudah disebutkan, untuk harga tiket Rp15.000 itu tidak sebanding dengan apa yang disuguhkan tempat wisata ini. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah.
Tenanon lah, terus tawios. Hayu halatunya bu. Pun tanya-tanya. Ah, Sarang lontong ayam. Iya, oh, opor. oh apa? Lontong ayam weh. Mangga. Heri mau makan apa? Lontong ayam 2 ibu. Ada dipanaskan dulu. Mangga. Jadi tumis. Saat ini kita lagi istirahat dulu. Mau makan siang. Makannya barengan lontong kari ayam. Di sini juga jualan selain lontong juga ada kupat tahu, ada batagor juga. Jadi para wisatawan yang sudah datang ke situ Cihanriwung dan merasa lapar bisa istirahat di warung ini. Harganya terjangkau pasti. 10.000. Cuman 10.000 rupiah. Bu iya teh ladana. Bu pamiyeu ngangge kecap tuh bu. Pada nganggo mangga, raosan heula we. Jadi ieu pada nganggo mangga, pada sambil. Kita makan lontong kari ayam. Rasanya Wih. Dah hoyong deh. enak. Kali ya. Ya pada batagor kali ya. Arisan aja nak. Arisan aja nak. Sekapa. Iya, ke batagor. Bisa untuk sekedar mengganjal perut nih. Pada iya arisan. Setelah tadi capek keliling-keliling sekitaran situ Cihanriwung yang bagus banget. Panas. Ya, Kami iya bisa ke. enggak. Ibu nahan teh cara nasi, Ibu. Serta kalau nasi paling itu, Hmm. paling itu aya. Ibu tas rame icaran Bu di dia. Atos di 2018. Tapi ya warungnya juga nu anyar keneh, Bu, sayang lagi. Namanya tim Sasik. Kawit nama di dinya dina ieu dina tena. Oh. Dina tena dina kapal. Payun Tapi da Ibu mah tinggal di dia nya, Bu nya. asli. Asli. Ya, ari di dia. Oh. Aya sugan teh Bu anu di wilayah dia mah anu didamel di perkebunan teh. Jantan upami teu didamel di perkebunan teh ge kenging gitu Bu di dia. Kengeng kita seueur anu teh gaduh nama oge gaduh ieu we. Gaduh tempat. Oh. Gaduh bumi gitu. So, segitu aja tentang situ Cihanriwung. Jangan lupa berkunjung teman-teman. See you next trip. Bye.